Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Asal Asalani TV. Di hadapan saya sudah ada sebuah set-top box yang terbaru dari Tanaka. Dan untuk versi yang terbaru ini di sini ditulis Tanaka Tito New. Dan ini produk Indonesia ya, di dalam kemasan ditulisin seperti ini. Dan ini sudah ada fitur IWS dan sudah full HD 1080. Dan di sini juga sudah ber SNI, dan di sini ada fitur-fitur tambahannya ya. Yang paling utama ini untuk DVB itunya, yaitu untuk penerima siaran TV digital. Dan ini sudah juga ada USB, WiFi, ada fitur PVR YouTube-nya ya. Dan ada supercast juga. Dan dashboardnya di sini lebih lebar ya, lebih lebar dari yang set-top box lain. Dan ini seperti bentuknya lebih ke oval. Oke, dan ini bagian depannya seperti ini ya, sama depan belakang. Dan untuk isi dalam boxnya ini ada set-top boxnya, ada adaptornya, remote dan baterai, serta dilengkapi juga dengan kabel RCA. Dan di sini juga sekalian saya jelaskan kenapa rata-rata set-top box itu penyerta kabelnya itu RCA bukan HDMI. Ya, di sini mungkin terlihat sepele ya, tapi mungkin ada yang penasaran. Jadi rata-rata kenapa set-top box pakainya disertakannya kabel RCA? Karena rata-rata semua TV pasti ada soket RCA-nya. Di sini ada sebuah adaptor. Adaptornya di sini ada sebuah garis-garis halus di sini. Ini berfungsi ya, jangan anggap sepele, tapi ini berfungsi. Fungsinya apa? Ketika kita mencabut dari stop kontak, kita dapat pegangan di sini, jadi langsung bisa tercabut ya. Ini fungsinya. Kemudian untuk adaptornya di sini menggunakan output yang 5 volt ya, 5 volt 2 ampere. Dan ini adalah remote-nya. Remote-nya lumayan panjang ya, lumayan panjang. Kemudian di sini ini kabel RCA-nya. Oke, ini kabel RCA-nya. Dan ini baterainya. Serta di sini terdapat buku petunjuk penggunaan dan ada sebuah kertas garansi untuk kartu garansinya ya. Dan sudah tidak apa-apa lagi dalam boxnya. Dan ini adalah bentuk dari set-top boxnya. Set-top boxnya bagian depan di sini polos, hanya polos, tidak ada tombol ataupun tidak ada soket USB seperti STB lain ya. Di bagian pojok kanan atas ada mereknya Tanaka DVB-T2 plus EWS. Dan ini bagian atasnya ada sebuah semacam gambar ya. Dan ini ada lubang-lubangnya, ini berfungsi sebagai ventilasi untuk mengurangi hawa panas di set-top box ini. Ini bagian atas ya. Kemudian di samping kiri sebelah sini ada soket USB. Oke, dan sebelah kanan di sini ini ada tombol-tombol ya. Dan ini menurut saya penting dan berguna, karena ketika misalkan remote kita baterainya habis atau rusak atau tidak berfungsi, kita untuk sementara bisa menggunakan tombol-tombol ini untuk power, untuk tombol pencarian kanal, pemindah kanal ya, ke atas atau ke bawah. Kemudian di sini di sebelahnya ada tombol volume plus dan minus. Oke, udah selesai. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Di bagian pinggir ini untuk antena input ya, jadi jangan salah pasang. Jadi antena itu masuknya ke sini, bukan ke TV. Dan ini untuk logout. Logout ini berfungsi ketika misalkan antena kita pakai ke sini ya, colokan ke sini, dan di sini kita bisa fungsikan untuk ke TV lain. Jadi satu antena bisa untuk dua fungsi ya, untuk ke TV lain atau ke STB lain.
tapi dengan catatan STB ini harus tetap nyala ya jika ini ingin berfungsi. Kemudian di sini ada USB, jadi USB nya ada dua, bagian samping sini dan belakang, dan ini untuk HDMI dan ini untuk RCA, dan sebelah paling pinggir sini adalah untuk soket adaptornya ya. Jadi di sini saya fungsikan yang akan saya pakainya yang HDMI ya, tidak yang RCA, dan ini opsional ya, kalian bisa pilih salah satu antara HDMI ataupun RCA. Jika kalian punya TV nya ada fitur untuk soket HDMI, sebaiknya pakai yang HDMI, tapi jika misalkan tidak ada, kalian pakainya yang RCA. Pilih salah satu saja, jangan dua-duanya dipasang. Oke, dan untuk bagian bawahnya seperti ini. Ini untuk lubang ventilasinya lumayan lebar. Oke, dan ini ada segelnya. Oke ya, untuk STP nya kayak gini, seperti oval ya bentuknya. Dan untuk fungsi-fungsinya akan kita coba ya, langsung saja akan saya pasang atau saya koneksikan untuk penyambungan HDMI, antena, dan soket DC nya. Oke, let's go. Oke, di sini saya sudah sediakan untuk tempatnya ya, tempat set-top boxnya saya akan taruh di sini. Kemudian pertama akan saya hubungkan yaitu untuk soket DC nya dulu, tegangannya ya. Ini adaptor bawaannya tadi, ini terpasang, pastikan pemasangan sudah benar, sudah kencang ya. Kemudian saya pasang untuk HDMI nya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, saya tidak akan menggunakan RCA ini, dan saya pakainya yang HDMI. Oke, dan untuk antena ya, ini antena saya pasang ya di sini ya, paling pinggir. Pastikan untuk antena soketnya itu kencang ya. Oke, saya pasang di sini. Ini saya putar ke sini. Oke, udah terpasang semua ya. Tadi sangat simpel, hanya 3 kabel saja. Kalau misalkan pakai RCA berarti ini nggak usah dipasang yang HDMI nya, pakainya yang ini 3 ini. Oke, merah, putih, dan kuning. Jadi saya pakainya yang HDMI saja biar kualitas gambarnya lebih bagus. Oke, udah saya pasang ya. Sekarang saya akan koneksikan ini, ujung kabel HDMI yang dari sini pasang ke TV. Jadi untuk antena ya, antena jangan pasang di TV, tapi pasangnya di set-top box. Kenapa harus pasang di set-top box? Kalau misalkan pasang di TV, otomatis set-top box ini tidak dapat sinyal, gitu ya. Oke, saya akan pasang HDMI nya. Pemasangan HDMI, kebetulan ini TV merek Sharp ya. Untuk tombol HDMI nya itu ada di samping. Bentar, kelihatan apa enggak nih? Ini bagian sini ya, saya pakai yang HDMI 1, mudah-mudahan kelihatan. Oke, selesai pemasangannya, cuman gitu aja. Dan saya akan pertama akan nyalakan TV nya dulu. Oke, di sini saya akan nyalakan dulu untuk TV nya. Di sini akan saya pilih sumber inputnya dulu atau source-nya dulu. Sumber input kita pilih yang HDMI 1, karena di sini tadi saya akan colokannya ke HDMI 1. Kalau misalkan kalian pakai yang pakai RCA, berarti pilihnya yang AV. Sebentar. Oke. Input 3 ini untuk audio video atau RCA. Saya tadi pakai yang HDMI 1 ya, kita pilih yang HDMI 1.
Oke, belum ada sinyal ya, karena di sini set-top box saya belum nyalakan, belum colokan. Oke, saya akan colokan untuk adaptor dari set-top box tersebut. Perhatikan set-top box ini nanti akan muncul tanda menyala ya. Oke, di situ sudah kelihatan ya, indikator set-top box sudah nyala. Kita lihat sudah tampil. Ini adalah tampilan utamanya. Ini dia tampil utamanya seperti ini ya. Pertama kita akan langsung dapat muncul menu secara otomatis seperti ini. Oke, nah seperti ini. Kita di sini pengaturannya simpel saja. Untuk FTA ini sudah include seperti ini ya. Jadi kita pilih yang semua, jangan yang FTA gini doang ya. Karena misalkan jika kita pilih yang ini, nanti jika ada sebuah channel televisi yang ada logo dolarnya, maka tidak akan tersave di set-top box ini. Jadi kita pilihnya yang semua. Kemudian untuk mode pencarian di vivid itu, dan untuk daya antena, jika kita misalkan pakai antena yang sudah ada posternya, kita bisa aktifkan atau on posisinya. Kemudian kebetulan di sini saya pakainya antena PFHDU 25 yang tidak ada posternya, jadi saya akan off-kan saja. Apa efeknya jika misalkan sebuah antena yang tidak ada posternya, kita akan aktifkan posisi on seperti ini ya. Jadi efeknya nanti akan muncul sebuah peringatan bahwa sirkuit pendek atau antena konslet atau semacamnya ya. Jadi kita posisi off. Dan untuk kode pos, kalian bisa isi kode pos di tempat kalian masing-masing. Di sini saya pakainya, karena saya tinggal di Jakarta, saya akan aktifkan saja ini untuk fitur EWS nya ya, walaupun memang sekarang belum aktif, jadi nggak apa-apa, kita masukin aja kode posnya langsung dari remote ya, langsung dari remote untuk memasukkan angka-angka tersebut ya. Oke, jika sudah, kita langsung geser ke atas yang ke pencarian saluran. Oke, seperti ini. Lalu kita pencet tombol OK. Pencet tombol yang tengah ini ya, OK. Nanti dia akan melakukan pencarian otomatis. Dan sudah hampir selesai. Oke, betul di sini 50 ya dapatnya, karena saya tinggal di Jakarta. Kita akan coba lihat untuk kekuatan sinyalnya. Di remote kita pencet tombol info, dan untuk kekuatan sinyal di sini dapat 91 dan kualitasnya 90, di atas 90 ya. Dan kita coba akan cek di box lain. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita di awal pilih FTA only atau cuma FTA, ini channel yang ada logo dolar seperti ini tidak akan tersave di sini. Dan buat kalian jangan khawatir yang misalkan ada logo dolar seperti ini di TV pakai set-top box ini,
tidak akan kena biaya ataupun kena tagihan ya. Kita akan coba lihat saja, buka, kita klik saja di sini. Oke, masih bisa dinikmati ya. Oke, saya akan segera ganti karena takut kena hak cipta. Oke, di sini akan coba cek untuk MUX lain, Trans TV, kekuatan sinyalnya itu seperti apa. Di sini dapat 86 untuk kualitasnya di atas 70. Dan untuk Metro TV di sini kan sobat cek juga. Oke, 88. Untuk Indosiar sendiri, Indosiar CTV, terus channel gitu ya, 89/78. Kita cek untuk TV One, Antv, Sport One, kemudian kemarin ada Betawi TV ya, 91. Kita coba cek untuk MUX-nya RCTI, MNC, KTV, dan iNews. Kita lihat 82/60-an. Kita coba RTV. (87, 77). Berita 1. Rata-rata untuk kekuatan sinyal di sini lebih dari 80-an ya, 70-80. Dan ini berita 1. Apalagi sudah ada ya, sudah semua ya. Oke, sekarang akan coba saya tes untuk fitur YouTube. Fitur YouTube ya. Di sini kan ada fitur YouTube-nya. Nah, ada YouTube Kids dan YouTube yang biasa ya. Oke, di sini saya akan coba menggunakan WiFi dongle yang seperti ini. Ini harganya sekitar 40-50-an. Saya akan coba pasang di soket USB bagian belakang ya. Ini bungkusnya seperti ini. Saya akan coba pasang di bagian belakang. Ada sebuah indikator tadi di pojok ya, bahwa itu untuk fitur WiFi dongle sudah terkoneksi. Di sini saya menggunakan hotspot dari sebuah handphone karena saya tidak punya WiFi. Saya akan aktifkan dulu untuk fitur hotspotnya. Hotspot di sini ya, bagian bawah sini. Oke, dan pertama kita akan langsung masuk ke WiFi dulu, karena jika kita langsung play YouTube pasti tidak akan berfungsi. Jadi kita masuk ke settingan WiFi dulu. Ini WiFi nya. Oke, di sini belum ada koneksi karena memang belum terkoneksi ya. Kita pindai dulu menggunakan tombol remote yang warna hijau. Di remote-nya ya, tombol warna hijau untuk memindai sinyal WiFi. Oke, dan di sini sudah muncul untuk beberapa pilihan WiFi-nya. Kita pakai yang punya sendiri ya. Dan kita geser navigasi ke atas untuk masuk ke kata sandi. Oke, di sini udah ke atas, kita pencet tombol OK. Kemudian di sini kita masukkan sandinya. Untuk sandi yang menggunakan angka, kita bisa langsung menggunakan angka yang di remote ya.
Dan untuk huruf kita pakai yang navigasi yang di remote, tombol ini untuk menggeser-geser. Jika sudah, kalian bisa pencet tombol kuning di remote-nya. Dan untuk huruf, misalkan pakai huruf besar atau huruf kecil, bisa pakai tombol remote yang warna merah di sini. Dan untuk huruf angkanya tombol yang hijau. Dan untuk menghapusnya bisa tombol yang biru. Karena ini udah selesai, udah masukkan, kita pencet tombol yang kuning. Oke, kita tinggal pilih atau geser ke bawah untuk menyimpan sandi, simpan. Dan nanti ada checklist di sana, terlihat di layar TV kita. Oke, sudah checklist, artinya sudah terkoneksi. Kita akan coba, dan kita lihat di bawah sana sudah terhubung untuk statusnya ya. Kita coba masuk ke YouTube. Oke, di sini sudah masuk ke YouTube ya. Saya akan coba langsung masuk ke YouTube saya sendiri. Fitur search. Pakai tombol navigasi ya untuk menggeser huruf satu persatu. Kita akan coba play untuk video yang ini saja. Masih proses loading. Lumayan lama ya untuk masuk. Bisa play sebuah video YouTube. Dan ini masih ternyata ada ngadat ya, jadi pastikan untuk koneksi YouTube-nya bagus ya. Oke, di sini berfungsi. Saya akan coba exit dulu. Kita coba ke YouTube Kids, apakah bisa. Coba kita play yang ini, YouTube Kids ya, ini ya. Masih loading dan ternyata berfungsi. So tidak akan lama-lama untuk play video ini, takutnya kena copyright. Dan untuk fitur WiFi di sini, IPTV di sini masih kosong ya. Jadi kita harus memasukkan secara manual, mendownload filenya dulu di Google, kemudian masukkan ke flash disk, baru diupdate. Kemudian untuk fitur cuaca, oke, di sini berfungsi. Dan ini aplikasi adalah, jadi yang tadi ya, YouTube, IPTV, cuaca, YouTube Kids. Dan untuk Supercast di sini saya tidak akan tes ya, karena ini pasti dari HP ya. Oke, ini WiFi, dan ini untuk upgrade sistem. Upgrade di sini kita bisa langsung menggunakan USB. Jadi kita download filenya dulu, masukkan ke flash disk atau USB, kemudian bisa pencet yang mulai. Oke, kembali. Ini untuk informasinya. Versi perangkat lunaknya DVB-T2 V1.0. Untuk modelnya Tanaka DVB-T2 HD. Untuk hardware-nya 4 MB flash, 64 MB DDR RAM. Dan oke ya, ini aja. Oke, ini sudah kayak gitu ya, udah berfungsi. Kemudian saya akan coba untuk menggunakan fitur YouTube tapi menggunakan kabel data. Oke, sebentar akan saya ambil dulu untuk kabel datanya.
Oke, di sini akan saya cabut dulu untuk wifi dongle-nya dan akan saya ganti dengan kabel data. Oke, di sini akan saya pasang dulu untuk kabel datanya. Ini kabel data bawaan HP saya. Kemudian saya akan pasang di bagian belakang ya. Sudah terpasang untuk kabel datanya dan kita akan langsung pasang ke handphone ya. Langsung akan colokkan di sini. Dan di sini kita masuk ke pengaturan di handphone ya. Kelihatan nggak sih? Pengaturan, kemudian pilih koneksi dan berbagi, kemudian di sini pilih penambatan USB. Oke, langsung aja kita klik. Sebentar, tadi kepencet. Oke ya, pastinya sudah terhubung ya. Kita akan coba masuk ke fitur YouTube. Pilih ke YouTube, coba YouTube Play. Sebentar. Oke, setelah saya tes, saya colokkan menggunakan koneksi pakai kabel USB, ternyata ini tidak support ya. Ini tidak support ya menggunakan USB. Jadi harus menggunakan wifi dongle. Di sini tidak bisa menggunakan tambatan USB ya. Yang udah saya tes juga ternyata nggak bisa. Posisinya udah terhubung ini ya, udah terhubung, tapi untuk YouTube tidak bisa difungsikan. Jadi ini nggak bisa pakai hotspot menggunakan kabel ya. Oke, jadi cukup itu aja yang dapat saya sampaikan. Intinya untuk kekuatan sinyal di sini rata-rata 80-90, tidak sampai 100 seperti punya Polytron. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan untuk harga ya, untuk harga kemarin saya beli sekitar Rp240.000. Dan saya cek dulu untuk panas ya, panasnya anget-anget doang, jadi nggak sampai yang overheat seperti beberapa set-top box merek lain ya. Di sini panasnya masih terbilang normal. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.